itu yang salah pasti orang tuanya. Anak itu nggak pernah bisa salah. Nah, 4 tahun terakhir ini, kalau saudara nonton salah satu program Metro yang hari Sabtu sore dan Minggu sore itu bagus. Tadinya namanya Neni 911, sekarang Super Neni. Siapa yang nggak pernah nonton? Saya tanya nggak pernah nonton dulu. Awas, nah itu ada yang geleng-geleng. Terlalu saudara, itu program bagus sekali. Saya sudah berkali-kali khotbah pakai bahan itu. Kalau saya diundang khotbah, jamnya sama. Waktu tayangan itu, saya sudah beritahu pendetanya, tolong siapkan TV gede di gereja. Ayo kita bahas. Nonton, sampai hari ini masih ada program itu. Super Neni. Selalu 2 keluarga yang ditampilkan. Itu menarik. Yang pernah nonton, coba saya tanya yang pernah nonton. Oke, nah, cukup banyak. Lihat, saudara. Yang nonton, lihat. Bagaimanapun nakalnya anak-anak, penyebabnya siapa? Orang tua. Nah itu Mazmur 127. Menarik sekali program itu. Saya nggak pernah lewatkan kalau saya pas nggak ada kesibukan apa-apa. Saya beritahu teman-teman, cepat nonton. Oh, kisahnya betul-betul hebat. Bahkan salah satu neninya pernah diundang ke Indonesia. Berapa bulan yang lalu. Saya nggak bisa ikut. Hebat sekali. Dan ada bukunya juga. Benar, saudara. Anak-anak itu makhluk yang belum pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Anak-anak sampai umur 7 tahun, 10 tahun kira-kira. Di benak mereka semuanya benar. Renungkan ini. Tidak tahu mereka salah atau benar, tidak ada. Di mata mereka, anak-anak itu semuanya benar. Maka itu kita harus tahu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Ayat 5. Coba kita lihat Mazmur 127 ayat 5. Ada kata penting. Sudah ketemu pahlawannya yang membidikkan. Tapi anak panah masih perlu satu bagian. Di ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh apanya? Tabung panahnya, quivernya itu. Kami di Surabaya punya pelayanan quiver namanya. Kenapa mereka memberi nama quiver? Karena saya memberikan inspirasi ini kepada mereka. Jadilah tabung panah untuk anak-anak. Seruncing-runcingnya anak panah, kalau nggak punya tabung, saudara, akan rusak oleh cuaca. Tergeletak begitu saja. Nah, tabung panah anak-anak itu adalah papa, mama. Nggak bisa single parent, single mother, nggak bisa. Harus papa, mama. Itu tabung. Yang membuat panah tetap lurus, tetap runcing, tidak terkontaminasi oleh udara luar. Ayat ini artinya begitu. Saudara, maka itu di tahun 70-an akhir, 80-an awal itu, saya selalu menyebut saya itu seorang pembidik. Maka itu alamat email saya sampai hari ini, pemdidik dan pendidik.pembidik@gmail.com. Karena sampai kapanpun saya akan jadi pembidik untuk anak-anak panah yang Tuhan percayakan. Berbahagialah setiap orang tua yang memenuhi tabung panahnya dengan semuanya itu. Kami bahagia karena punya begitu banyak anak-anak panah. Jadi setelah mereka lahir, saudara, mereka tinggal dengan kami, tidak harus ya. Kami urus, untuk kami doakan, kami arahkan mereka itu kemana. Oke, saya lihat Oktopogo ini ikut kami sejak dia masih usia TK. 4 Agustus 97, hari pertama saya kenal dia. Masih kecil, nggak tahu apa-apa. Sekarang dia sudah lulus SMA dengan kuliah di Jawa. Dia bisa cerita, saya bisa tanya pada dia nanti. Bagaimana? Saya pernah mandikan dia waktu masih kecil. Saya pernah bersihkan ingus dia waktu masih kecil. Nah, jangan marah waktu ya. Mereka kami rawat baik-baik. Dia itu generasi ketiga. Generasi pertamanya sudah semester 2 sekarang. Generasi kedua ada di UPH, 6 orang di Karawaci sekarang ini. Ini generasi ketiga. Menyenangkan, saudara, melihat itu. Menyenangkan sekali. Nah, itu yang tinggal di asrama. Ada yang tidak juga. Maka itu saudara lihat, mengapa setan tidak pernah melarang orang kebaktian? Buktinya ada sampai hari ini. Kenapa setan nggak pernah melarang sekolah kitab ada terus? Tapi yang setan larang dan paling tidak suka adalah keutuhan keluarga.
Dia itu bencinya kepada keluarga utuh itu. Dia itu sakit hati. Mereka itu benci. Betul. Kita harus tahu hal ini. Mengapa mereka selalu ingin merusak rumah tangga? Karena ini. Supaya anak-anak itu dirusak. Kalau mereka nggak punya tabung panah, kececer itu anak-anak panah. Rusak oleh cuaca ini. Maka itu gereja kita harus pakai pola ini. Keluarga itu penting di mata Tuhan. Sangat penting. Lebih daripada gereja. Maka itu keluarga, kalau saudara buka Alkitab, bongkar. Saya menemukan kira-kira 85% topik yang terbanyak dibahas oleh Alkitab adalah keluarga. Bayangkan sebanyak itu. Begitu saudara, gereja itu paling banyak khotbah soal keluarga. Karena itu terbanyak topiknya di Alkitab. Teliti sekali Alkitab itu bicara soal hubungan suami istri. Sampai masalah seks pun dibahas begitu jelasnya. Nah, jadi anak-anak itu perlu keluarga. Walaupun bukan anak kandung, pemurid. Jadi kalau kita mau memuridkan orang, hal yang mutlak, karena itu perintah Tuhan Yesus di Matius 18 tadi. Maka siapkan dulu keluarga yang kuat di dalam kita ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka, ini dua orang murid yang pertama dari muridnya Yohanes Pembaptis, mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, saudara, pertanyaan Tuhan Yesus di sini merupakan pertanyaan semua manusia di dunia. Ini sangat mengharukan. Yesus tanya apa? Apa yang kamu cari? Nah, lihat, dari manusia lahir bayi sampai dia mau mati, tidak berhenti dengan kata mencari. Renungkan, ini filosofi hidup. Mencari, terus mencari. Bayi mencari susu, mencari kasih sayang, mencari anak-anak, mencari perhatian. Terus, semua orang sampai pensiun pun tetap akan mencari. Betul, nggak akan pernah berhenti. Sampai kita mati pun masih cari kuburan di mana milihnya. Loh, kan itu cari juga, bukan? Oke. Nah, pertanyaan ini harus kita kenal. Apa sih yang manusia cari di dunia ini? Kalau jawaban 99% orang cari uang. Bukan. Jawaban mereka ini yang menarik sekali. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ya, ini yang dicari oleh semua manusia di dunia. Mereka cari home, bukan house. Beda bukan? Dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan perbedaan. Rumah itu rumah. Tapi home itu sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu suasana, saudara. Artinya begini, tidak semua house itu home. Betul tidak? Ada rumah-rumah mewah yang harganya puluhan miliar. Belum tentu home. Karena kebanyakan yang menikmati pembantu mereka. Betul enggak? Yang punya nggak tahu kemana. Nah, ini dicari oleh manusia seumur hidup. Home. Di mana engkau tinggal. Ya, yang menarik itu begini. 39 ya. Ia berkata kepada mereka, marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, yang menarik begini. Walaupun saudara, tidak semua saudara pernah meneliti 4 Injil ini. Tapi kita tahu. Menurut saudara, Tuhan Yesus pernah sewa rumah atau punya rumah, beli rumah atau tidak? Ayo jawab. Nah, aneh. Nggak pernah. Tapi kok bisa-bisanya ngajak, ayo ikut. Dikatakan mereka tinggal dengan Yesus. Nah, ini yang rahasia di mana? Maka jawabannya, not just a place, nggak sekedar sebuah tempat, tapi sebuah suasana. Katanya itu ada suasana. Hebat sekali. Nah, yang bisa menciptakan suasana home itu hanya 2 orang, yang namanya ayah ibu. Renungkan ini. Tidak ada builder, kontraktor bisa membuat home. Mereka bisa buat house. Home itu hanya papa, mama. Kehadiran itu luar biasa, bukan firman ini.